Gila men, pertandingan Liverpool versus Atletico Madrid sih gila banget ya. Bener-bener tuh kita yang nonton dibikin emosinya tuh naik turun gitu ya. Pada saat Liverpool udah bisa mimpin, akhirnya Atletico berhasil nyamakan kedudukan dan akhirnya Atletico bisa menang secara dramatis di perpanjangan waktu babak kedua extra time. Gila, waduh, udah kata-kata gue udah kacau banget lah ini. Gue udah gak ngerti lagi menggunakan bahasa apa buat mendeskripsikan pertandingan yang barusan di Liga Champions. Wah, parah sih ini bener-bener. Itulah sepak bola gitu, drama banyak terjadi. Tapi apapun itu memang menurut gue ini kemenangan yang pantas buat Atletico Madrid. Selamat buat Atletico Madrid. Dan memang di sini gue akan sedikit nge-review dan jelasin sebenarnya taktik seperti apa yang dipakai sama Diego Simeone dan juga faktor apa yang bikin tuh Liverpool akhirnya bisa tersingkir di pertandingan pada pagi hari ini. Check this out. What's up EA Squad? Woi, panggilannya sekarang baru nih. Udah bukan Football Mania atau bukan guys doang, tapi EA Squad. Artinya adalah Eduardo Adam Squad. Mungkin terdengar sedikit norak ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi di sini gue mengofisialkan nama subscriber gue, yaitu udah bukan Football Mania lagi, udah bukan guys doang lagi atau bukan men lagi ya kan, tapi EA Squad, Eduardo Adam Squad. Artinya apa? Buat gue panggil buat lu semua yang menyukai karya gue, menyukai video-video gue yang gue bikin, entah apapun itu, mau bola reaction, apapun itu yang akan gue kerjakan di tahun 2020 ini, gue akan kasih ke lu semua. Dan buat lu semua yang ngedukung gue, thank you banget. Buat lu yang udah tekan tombol subscribe, udah nyalain tombol lonceng notifikasinya, thank you banget. Buat lu yang semua komen, lu yang kasih prediksi, lu yang like, pokoknya semuanya buat lu lah, thank you banget. So, I'm gonna officially call you guys EA Squad. Oke, nggak usah banyak bacot, jadi langsung aja gue nge-review pertandingan Liga Champions, terutama pertandingan antara Liverpool sama Atletico Madrid yang baru aja selesai. Gue mau coba bahas banyak banget faktor yang mempengaruhi. Di sini memang strategi yang dipakai Simeone sama. Bagaimana mereka bikin pertahanan itu kokoh banget, dan itu sebenarnya udah dijelasin juga sama si Kieran Trippier pada saat wawancara. Dia bilang strateginya masih sama kayak leg pertama, bagaimana mereka membangun pertahanan yang kokoh, bikin Liverpool frustrasi sebesar-besarnya, bikin bagaimana Liverpool itu mentalnya down, baru setelah itu mereka colong lewat counter attack. Memang kalau lu nonton full pertandingan ini bener-bener naik turun, momennya bener-bener anginnya tuh pindah-pindah. Anginnya ada di Liverpool, sempat ke ATM, sempat ke Liverpool lagi, baru ke ATM. Nah sebenarnya lu nanya, momen-momen apa sih yang bikin akhirnya ATM bisa lolos secara dramatis dari Liverpool? Pertama yang mau gue lihat adalah dari koordinasi 3 pemain depan. Gue ngeliat ya, nggak tahu ya, mungkin kalau lu yang fans OG atau mungkin hardcore Liverpool, lu nyadar nggak? Gue nanya nih ya, kalau menurut gue ngeliat kayak, nggak tahu di pertandingan ini atau di beberapa pertandingan sebelumnya ya, kayak koordinasi antara Mane, Firmino, Salah tuh nggak sewangi atau nggak se-smooth biasanya. Iya nggak sih? Gue ngeliat kayak mereka tuh nggak se-smooth biasanya gitu pengaliran bolanya, dan ini lebih banyak mereka melakukan long ball, melakukan crossing, dan di sini sering gue lihat juga memang para pemain Atletico ini benar-benar padu banget defense-nya, benar-benar ngejaga bola itu jauh dari gawang mereka, benar-benar nggak ngasih kesempatan buat Firmino, Salah maupun Mane untuk bisa lama-lama pegang bola, khususnya di final third, di sepertiga akhir pertahanannya Atletico Madrid sendiri. Dan menurut gue sebenarnya respon yang dipakai sama si Jurgen Klopp udah benar gitu. Pada saat mereka bermain kandang pun ini juga mereka benar-benar main agresif. Jadi di saat mereka hilang bola, mereka cepat-cepat rebut balik. Mereka pakai pertahanan zonal, nggak main to man. Jadi siapapun yang lebih dekat dengan bola, itu akan mereka press 2-3 pemain. Sebenarnya yang bikin kunci permasalahannya bisa kalah ini yang pertama ada di kurang tajamnya Trio Firmansyah menurut gue. Meskipun memang Firmino berhasil nyetak itu gol, tapi secara overall lu nggak ngelihat kayak ada harmonisasi yang padu-padu banget, ngerti nggak lu? Justru di sini menurut gue yang harus diacungi jempol itu lini kedua. Bagaimana peran Wijnaldum, bagaimana peran si siapa namanya Oxlade-Chamberlain. Menurut gue nggak tahu ya kenapa Oxlade-Chamberlain diganti ya. Mungkin di situ Klopp berpikir mereka posisi udah unggul nih, mereka butuh penyeimbang yang lebih bertahan, dan itu ada di diri seorang Chamberlain ketimbang di Henderson ataupun di Wijnaldum. Dan pada saat Chamberlain diganti, secara mengejutkan Klopp juga nggak nyadar gitu bahwa ATM bisa berhasil menyamakan kedudukan, bisa bikin gol lagi gitu. Dan akhirnya rencana itu agak sedikit berantakan menurut gua. Itu yang jadi masalah, dan setelah itulah blunder terjadi si Adrian. Makanya menurut gue kayaknya yang jadi man of the match bukan Marcos Llorente dari ATM, yang jadi man of the match tuh Adrian, karena Adrian di sini cukup berpengaruh. Dia banyak bikin save dan dia bikin kesalahan juga. Gue nggak nyalain, tapi di sini kayak
dia di pertandingan level seperti ini memang kesalahan-kesalahan kecil itu akan sangat-sangat mempengaruhi menurut gua. Dan lebih-lebih sundulannya Robertson kena gawang, salto dari jarak dekatnya si Mane gak masuk, banyak faktor lah. Salah udah berhasil gosek 3 pemain, tinggal finishing terakhir yang ngelambung. Itulah yang bikin secara psikologi itu agak down, karena mereka pikir udah capek-capek bikin peluang tapi nggak masuk, kena tiang, keblok. Itu sedikit banyak mempengaruhi mental para pemainnya, dan ini sebenarnya yang diinginkan sama ATM beserta dengan Diego Simeone, dan it works. Itulah kenapa yang bikin Liverpool akhirnya tersingkir secara dramatis. Sekali lagi gue ucapin selamat buat Atletico Madrid dan juga fans di luar sana. Thank you, ini harinya kalian, you can celebrate it. Dan selebihnya gue ngeliat pertandingan lain, PSG menang lolos atas Dortmund, dan gue lihat meskipun memang ini pertandingan digelar tanpa penonton, ya memang agak sedikit aneh sih ya, tapi ya udah, menurut gue kayak memang PSG pantas untuk lolos. Mereka lebih punya daya juang, mereka lebih, sebenarnya babak kedua Dortmund lebih meningkatkan intensitas permainannya, tapi ya memang PSG udah jauh lebih unggul sehingga mereka lebih fokus untuk mengamankan keunggulan. Di pertandingan sebelumnya itu Valencia Atalanta, menurut gua Atalanta ini the best banget, debutan kuda hitam menurut gua. Kayaknya Atalanta ini statusnya ya, kalau ketimbang di musim lalu, ini kayak Ajax nih, nggak ada yang memprediksi Ajax bisa maju sampai sejauh itu, dan ini juga terjadi sama Atalanta. Gue sebenarnya cukup penasaran nih Atalanta bisa sampai sejauh mana di Liga Champions gitu kan. Selain itu ada apa lagi? Oh, Leipzig Spurs ya, kita nggak usah terlalu bahas banyak lah ya. Emang Spurs musim ini lagi kacau, semuanya tidak terprediksi, banyak pemain yang cedera, Mourinho masuk di pertengahan, jadinya kacau, dan ya kita udah nggak bisa berharap banyak lagi dari Spurs. Tinggal kita lihat aja bagaimana kedepannya apa yang akan dilakukan Mourinho sama Spurs ini. Cuma gue sedikit sharing soal dampak virus corona ya, karena kan beberapa pertandingan Eropa juga ditunda, terutama pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim-tim dari Italia, karena Italia ini kan penyebaran virusnya jauh lebih banyak ketimbang negara-negara Eropa lainnya. Dan ini menurut gue UEFA lagi berpikir bagaimana menyusun jadwal, karena jadwal ini tuh gak main-main. Sekalinya ada 1, 2, 3 pertandingan yang diundur, itu akan efek domino sampai ke belakang-belakang gitu. Jadi memang ini akan berpengaruh ke Euro, mungkin ke Copa America juga. Jadi memang ini akan sangat-sangat berpengaruh ke depannya. Jadi ya, gue sih berharap semoga wabah ini bisa segera selesai sehingga jadwal sepak bola bisa kembali lagi terlaksana dengan baik. Karena bukan cuma sepak bola doang, banyak banget konser-konser musik, balapan F1, Formula E, MotoGP juga, dan banyak lagi. Jadi ditunda, itu menurut gue yang sangat disayangkan. Oke, itu aja untuk video kali ini. Tell me guys what you think about this match. Ini crazy banget. Lu tulis di kolom komentar kira-kira menurut lu perasaan lu, terus sama fans Liverpool, fans ATM juga, lu langsung komen di bawah. Gue pengen lihat, pengen tahu. Dan next gue nggak tahu gue akan kasih video apa, tapi tungguin aja pokoknya. Makanya jangan lupa subscribe channel gue, nyalain juga tombol lonceng notifikasinya biar lu dapat notif setiap kali gue upload video. Oke, thank you so much guys for watching this video. I'm Edward, I'm signing off. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive. Bye bye.